Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dina Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22E. In this presentation, I will talk to you about theory of market and marketing aspect. Aspek pasar dan pemasaran sangat dibutuhkan agar proses jual beli tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan pemasaran, aspek pasar adalah yang dituju, karena kita harus mengetahui kondisinya seperti apa. Aspek pasar dan pemasaran adalah sebuah studi untuk mengetahui situasi serta kondisi pasar dan seberapa besarnya permintaan dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Saat ini banyak perusahaan yang bermunculan. Akhirnya, persaingan terhadap memperebutkan konsumen semakin ketat. Salah satu aspek yang dibutuhkan dalam melakukan jual beli ialah aspek pasar dan pemasaran. Dengan aspek ini, proses jual beli yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sangat penting untuk mempelajari aspek pasar dan pemasaran, karena dengan mempelajari aspek tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang bisa kita gunakan, bagaimana menentukan pasar yang strategis, dan lain sebagainya. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Pasar nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Dalam pasar ini, konsumen melakukan transaksi. Hal ini disebabkan konsumen didukung dengan minat atau keinginan untuk membeli serta memiliki pendapatan atau akses. Jika masih merupakan keinginan dan suatu saat apabila telah memiliki pendapatan dan ada akses, mereka akan membeli. Kelompok ini merupakan pasar potensial. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Aspek pasar. Aspek pasar merupakan sebuah upaya dalam mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. Poin-poin penting yang akan dianalisa dari sebuah aspek pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pasar terhadap produk yang akan disediakan. Yang kedua, uraian analisis tingkat persaingan sekaligus strategi dalam pemasaran produk. Yang ketiga, hasil metode dari aspek pasar yang dapat memenangkan produk di tengah persaingan. Itulah hal penting secara garis besar mengenai aspek pasar. Namun, yang perlu dilakukan lainnya adalah dengan menggunakan penelitian, kemudian berlanjut dengan melakukan pengamatan. Dalam aspek pasar mempelajari tentang yang pertama, penawaran. Penawaran diartikan sebagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka akan semakin tinggi kuantitas barang yang akan ditawarkan. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka akan semakin turun kuantitas barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya, yang kedua adalah permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Bila harga barang yang diminta menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik
atau asumsi ceteris paribus. Bentuk pasar dapat dilihat dari sisi produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, pasar dapat dibedakan atas pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistis, oligopoli, dan monopoli. Sedangkan pasar dilihat dari sisi konsumen dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yakni pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual kembali atau reseller, dan pasar pemerintah. Yang keempat, mengukur dan meramalkan permintaan. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Dalam melakukan peramalan, peramal harus mencari data dan informasi masa lalu. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Hal pokok yang perlu dianalisis di dalam aspek pemasaran terdiri dari yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Beberapa aspek utama untuk mensegmentasikan pasar adalah aspek geografis, demografi, psikografis, dan perilaku. Yang kedua yaitu sasaran pasar. Analisis dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen, yang kedua, kemenarikan struktural segmen, yang ketiga, sasaran dan sumber daya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan posisi pasar. Menentukan posisi pasar dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis persaingan. Dalam menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, studi kelayakan bisnis perlu juga mencermati produk, harga, saluran distribusi, maupun promosi yang dilakukan oleh pesaing terdekat. Langkah-langkah dalam menganalisis pesaing. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang ketiga, mengidentifikasi pesaing. Yang keempat, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kelima, mengestimasi pola reaksi pesaing. Yang keenam, memilih pesaing. Selanjutnya yaitu yang kelima, bauran pemasaran. Manajemen pemasaran akan dipecah menjadi 4 kebijakan pemasaran yang lazim, disebut bauran pemasaran, marketing mix atau 4P. Dalam pemasaran yang terdiri dari 4 komponen, yaitu produk, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk produk jasa dikenal dengan 7P. Sama dengan marketing mix, produk, tetapi ditambah dengan proses, people, dan physical. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pasar konsumen, merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut. Termasuk dalam pasar konsumen ini adalah pembeli individual dan atau pembeli rumah tangga, non-bisnis. Yang kedua, pasar industri, merupakan pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam memproduksi barang lain yang kemudian dijual. Barang yang dibeli adalah barang industri. Yang ketiga, pasar penjual, merupakan suatu pasar yang terdiri atas individu-individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan laba. Yang keempat, pasar pemerintah, merupakan pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lain. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have said will be beneficial for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.